Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan pertama kemarin ya kita sudah belajar tentang persamaan diferensial sederhana ya, persamaan diferensial biasa yang sederhana. Jadi kita punya persamaan diferensial bisa langsung diintegralkan untuk mendapatkan solusinya gitu ya. Nah, untuk pekan kedua ini kita akan membahas tentang eh, solusi persamaan diferensial biasa dengan pemisahan variabel gitu ya. Prinsipnya sama, nanti tetap pakai integral biasa, belum pakai metode yang neko-neko. Oke, PDB dengan pemisahan variabel. PDB ini singkatan dari persamaan diferensial biasa ya, atau mungkin kalian juga nanti akan sering ketemu dengan ODE. ODE ini bahasa Inggrisnya Ordinary Differential Equation, bahasa Indonesianya PDB. Jadi syarat untuk kita bisa menggunakan pemisahan variabel ini, gitu ya, si persamaan diferensial itu harus bisa dimanipulasi secara aljabar. Jadi variabel y dan variabel x harus dipisah di kedua sisi. Jadi kalau y-nya kita taruh kiri, x-nya harus di kanan semua, gitu ya. Jadi x dan y harus dipisah. Nah, umumnya yang di kiri itu yang y, yang output atau yang solusinya. Jadi yang unsurnya ada y-nya pindah ke kiri semua, yang unsurnya ada f-nya pindah ke kanan semua. Kalau bisa dipisah seperti ini, berarti bisa kita pakai pemisahan variabel. Ini langkahnya, ya. Jadi pertama pisahkan variabelnya. Gunakan manipulasi aljabar untuk mengelompokkan suku-suku y dengan dy dan suku x dengan dx. Jadi pokoknya entah bagaimana awalnya ya. Persamaannya mungkin seperti ini. Mungkin seperti 2x plus 3y misalnya itu ya. Nah, karena di sini kita harus mengelompokkan y dengan dy, x dengan dx, maka si turunan ini harus kita tulis dengan notasi Leibniz ya, yang dy per dx. Jadi nanti kalau ketemu y aksen, kita ganti dengan dy per dx. Gitu. Supaya dy-nya keluar, dx-nya keluar, bisa kita kelompokkan. Semua y kita pindah ke kiri, kita eh, kumpulkan dengan dy, semua x kita pindah ke kanan, kita kumpulkan dengan dx. Kalau sudah terpisah, bisa kita integralkan biasa, seperti yang PD sederhana kemarin. Ya. Kiri ruas diintegral, yang kanan juga harus diintegral. Nah, ini ada contohnya ya. Selesaikan PD Y aksen min 2 XY. Tahap penyelesaiannya yang pertama, tulis Y aksen dengan dy per dx, sehingga persamaannya menjadi dy per dx min 2y. Ya, jadi Y aksen atau turunan Y kita tulis ulang menggunakan notasi Leibniz. Ya. Pisahkan variabel Y dan X di sisi lain, maksudnya Y sendiri, X sendiri. Ya. Nah, ini karena dy sudah di kiri, berarti dia tetap di kiri. Ya. Dx-nya kita pindah ke kanan. Ya, dx pindah ke kanan. Si y-nya kita pindah ke kiri. Dx tadinya pembagian pindah ke kanan jadi perkalian. Y tadinya perkalian di kanan pindah ke kiri jadinya pembagian 1 per y. Min 2x-nya tetap di kanan ya, karena x-nya sudah di kanan, jadi nggak usah dipindah. Kenapa min 2-nya juga ikut x? Karena yang kita harapkan kalau kita ditanya solusi PD,
Yang dicari itu sebenarnya si Y. Jadi usahakan Y ini memang dia hanya sendirian gitu. Tidak ada konstanta, tidak ada Y yang lain, ya kalau bisa memang sendirian. Tapi dalam beberapa kasus nanti mungkin kalian akan menemukan double Y. Jadi nanti solusinya ketemunya misalnya ln Y plus Y sama dengan 2x kuadrat per 3. Misalnya kayak gini, ada 2Y. Kadang nanti ketemu yang seperti ini. Tapi normalnya yang kita harapkan itu ya cuma Y sendirian. Kalau sudah dipisahkan komponen Y dan komponen X, kita integralkan. Ya. Kiri diintegral, yang kanan juga harus diintegral. Nah, integral 1 per Y dy ini adalah ln Y. Nah, hal-hal semacam ini yang kalian harus hafalkan atau kalian cari di referensi mana gitu ya. Macam-macam apa sifat-sifat integral dan sebagainya gitu. Karena kalau kalian belum tahu 1 per Y diintegralkan menjadi ln Y, ini nanti akan repot, prosesnya panjang. Ya. Jadi ini harus kalian cari atau hafalkan. Besok ketika ujian bisa kalian tuliskan di lembar cheat sheet kalian ya. Biasanya untuk ujian itu boleh bawa cheat sheet 1 halaman. Kemudian yang sebelah kanan, integral dari min 2x dx. Nah, kalau min 2x standar ya, min 2x kita integralkan. X ini pangkatnya 1, diintegralkan berarti menjadi min 2 per 1 plus 1. Pangkatnya ditambah 1. Kemudian X ini juga pangkatnya ditambah 1. Min 2 per 2 dikali X pangkat 2. Sehingga menjadi min X kuadrat. Jangan lupa kalau setelah mengintegralkan, kita harus tambahkan konstanta. Nah, konstanta ini salah satu boleh di kiri atau kanan boleh. Gitu ya. Nah, ini karena kiri kanan diintegralkan bersamaan, konstantanya cukup satu saja di kanan. Kemudian, gunakan eksponensial pada kedua ruas untuk mendapatkan Y. Nah, ini kalian juga harus pahami. Nah, kok tadinya ln Y tiba-tiba di sini ada Y sama dengan eksponensial bla 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 bla. Ya. Jadi kanan kiri, ini kanan kiri dieksponensialkan. Jadi aslinya tuh E pangkat ln Y sama dengan E pangkat min 2 min X kuadrat plus C. Nah, E pangkat ln Y ini adalah Y. Ya, E pangkat ln Y adalah Y. Sedangkan eksponensial yang kanan ya kita biarkan karena kita nggak punya sifat E pangkat min X kuadrat plus Y itu berapa. Ya, tapi E pangkat ln Y itu adalah Y. Jadi, Y di sini asalnya dari E pangkat ln Y. Kemudian yang kanan, E pangkat min X kuadrat plus C. Nah, pangkat ini kalau penjumlahan bisa kita pecah menjadi perkalian E pangkat min X kuadrat dikali E pangkat C. Ya. Kemudian kita sederhanakan lagi, Y sama dengan KE pangkat min X kuadrat. Nah, kenapa kok tiba-tiba muncul K? K ini konstanta juga, cuma untuk membedakan dengan konstanta hasil integral awal, ya. Di sini kita pakai simbol yang berbeda K. Kenapa kok tiba-tiba muncul K? K ini sebagai pengganti dari eksponensial C. Eksponensial C. Nilai C ini kan konstanta. Ya, konstanta.
E pangkat konstanta itu hasilnya juga konstanta. Ya, karena C ini konstanta sehingga E pangkat E juga konstan. Ya, misal kalau C-nya 2 berarti E pangkat 2 berapa? Kan konstan juga. Ya. Dalam persamaan ini variabelnya itu hanya Y dan X gitu ya. Nah, karena C ini konstan, E pangkat C ini konstan, bisa kita ganti dengan simbol konstanta. Bisakah? Karena sebelumnya kita sudah pakai C untuk pembeda, di sini kita pakai K. Ini bisa ya untuk menyederhanakan persamaan bisa semacam ini gitu ya. E pangkat C kita ganti dengan konstanta. Di sini saya pakai K. Kalau kalian mau pakai yang lain boleh, asalkan tidak menjadi ambigu. Jangan kalian mau konstanta tapi pakainya T. T yang biasa kita pakai untuk simbol waktu. Nah, dia itu identik sebagai variabel waktu. Jadi jangan dipakai sebagai konstanta. Misalnya kayak gitu. Jadi kalian boleh pakai simbol apapun, tapi yang umum untuk konstanta. Misalnya bisa. Misal tadi C kecil ya kalian bisa pakai C besar, misalnya kayak gitu. Atau pakai K, atau pakai N, ya. Huruf-huruf yang biasa digunakan untuk menyimbolkan konstanta. Ya. Nah, ini sudah selesai untuk soal kita tadi, kan sudah ketemu Y-nya. Sehingga solusi dari persamaannya tadi itu, solusi dari Y aksen sama dengan min 2XY, itu adalah Y sama dengan K E pangkat min X kuadrat. Nah, ini solusi umum ya, karena masih ada konstanta. Ya. Karena di soal juga tidak disebutkan kondisi awalnya, sehingga kita tidak bisa mencari solusi khusus. Kita stop di sini. Kita stop di sini. Bagaimana kalau ternyata di soal itu diketahui eh, kondisi awal? Ya. Misal di soal diketahui kondisi awal, misal nilai awalnya adalah fx sama dengan eh, f0 sama dengan 1. Nah, 0 ini adalah x0, 1 ini adalah y0. Ya, tinggal dimasukkan, berarti y-nya kita ganti dengan 1, h e pangkat min x kuadrat, x-nya 0, 0 kuadrat. Nah, 1 sama dengan k dikali e pangkat 0. Berapapun dipangkatkan 0, nilainya 1. Sehingga K sama dengan 1/1 atau 1. Kalau kondisi awalnya misal diketahui seperti ini, F0 sama dengan 1, berarti nilai K-nya adalah 1. Sehingga bisa kita tulis sebagai Y, E pangkat min X kuadrat saja. Gitu ya. Jadi, kalau kalian nemu soal ujian diinstruksikan untuk mencari solusi, kalau memang tidak disebutkan kondisi awalnya ya nggak usah bingung, berarti kalian stop di solusi umum. Tapi kalau kondisi awalnya diberikan, nilai awalnya diberikan, berarti kalian sampai solusi khusus, sampai konstantanya ketemu angkanya berapa. Nah, oke. Yang berikutnya persamaan diferensial homogen. Ya. Nah, bagaimana kalau ternyata persamaannya itu tidak bisa kita eh, pisahkan variabelnya dengan mudah gitu ya. Tidak bisa kita yang Y di kiri semua, yang X di kanan semua. Nah, ini salah satu alternatifnya menggunakan metode ini ya. Eh, dengan ini ujung-ujungnya nanti tetap pakai pemisahan variabel, hanya saja kita ngolah dulu persamaan diferensial homogen ini. Ya.
Jadi kalau kalian misahkan X dan Y-nya nggak bisa misah, jadi tetap 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 apa? Ada unsur X, Y bersama-sama gitu ya. Nah, semuanya pindah ke kiri dulu, nanti disama dengan kan 0. Nah, untuk ngecek apakah dia homogen atau enggak, maka M dan N derajatnya harus sama. Nah, nanti kita akan coba bersama ya derajatnya sama itu maksudnya gimana. Nah, cara praktis ya, gampangnya kita ngecek apakah persamaan diferensial itu bisa langsung pakai pemisahan variabel yang sebelumnya yang tadi kita bahas atau harus diolah dulu gitu ya pakai metodenya PD homogen ini. Salah satu cirinya adalah kalau dia itu ada unsur Y per X. Kalau kita nemu pembagian Y per X itu eh, bisa jadi dia harus kita olah gitu ya dengan PD homogen ini. Nah, cara nguji homogenitasnya. Nah, tadi kan ada persamaan umumnya kan ada M X Y dx plus N X Y dy sama dengan 0. MXY ini maksudnya suatu fungsi yang dia punya X dan Y. Satu kelompok X dan Y. N ini kelompok lain, isinya juga ada X-nya, ada Y-nya. Nah, untuk ngecek dia homogen atau enggak, kita tinggal ganti X-nya dengan X-nya dengan TX, kita ganti atau substitusi Y-nya dengan TY. Ya, nanti kita lihat hasilnya itu T-nya jadi pangkat berapa. Nah, si pangkat T ini derajatnya. Nah, misal contohnya gini ya, katakanlah misalnya ini fx-nya ya, misal ini adalah fx-nya. Fx-nya adalah x kuadrat plus xy. Nah, di sini langsung dikatakan adalah homogen berderajat 2. Kenapa? Nah, kalau kita substitusikan x-nya dengan tx, y-nya dengan ty, ini yang aslinya x kuadrat kan menjadi tx kuadrat. Yang tadinya x menjadi tx. Yang tadinya y kita substitusi dengan ty. Nah, ini T-nya kalau kita keluarkan ya, menjadi T kuadrat, X kuadrat, plus ini ada T, sehingga dia dikalikan menjadi T kuadrat, kemudian XY. Nah, T kuadratnya kita pisahkan, sehingga menjadi T kuadrat dikalikan X kuadrat plus XY. Nah, ini pangkatnya yang kita lihat. Ya. Nah, syaratnya M dan N itu harus sama derajat N-nya, pangkatnya. Nah, misalnya M-nya ini, tapi ini N-nya belum diketahui ya. Kita harus cek juga N-nya nanti berapa. Ya, ini metode penyelesaiannya untuk yang PD homogen itu ya. Nanti kita pakai substitusi YUX. Kalau substitusinya sudah beres, nanti tinggal kita pakai pemisahan variabel biasa. Caranya dengan substitusi YUX itu gimana? Ya, yang pertama, kalau kita sudah tahu ya persamanya itu homogen ya, maka nanti kalau ketemu Y, kita substitusi dengan UX gitu. Nah, Y sama dengan UX ini maksudnya adalah Y itu sama dengan fungsi U dikali fungsi X gitu ya. Kalau diturunkan, dia akan menjadi Y aksen U plus X U aksen. Ini ya. Atau dy u dx.
Nah, ini kalau kalian bingung, bisa hafalan dulu ya. Tapi ini aslinya tuh seperti ini. Jadi ini sifat sifat turunan perkalian fungsi. Kalau kita turunkan fungsi ini yang isinya adalah perkalian fungsi U dan fungsi X, itu menjadi U turunannya dari U dikali turunannya X, ditambah X turunannya U. Nah, ini ya. Ini diturunkannya terhadap X semua, jadi X diturunkan terhadap X kan 1. X per dx kan 1. Maaf, ini kurang U. U aksen X. Nah, X aksen itu 1. X dx per dx ya. X diturunkan terhadap X 1. Ditambah turunannya U berapa? Kita biarkan saja. U aksen dikali X gitu ya. Asalnya tuh dari sini. U ditambah X U aksen. Ya, tapi kalau masih berat untuk tahu detail prosesnya, sementara hafalan dulu. Nanti perlahan-lahan kalian pahami ya untuk turunan perkalian fungsi. Gantikan setiap Y dengan UX ya. Semua Y ganti dengan UX. Sedangkan Y aksen kita ganti dengan U plus X U aksen. Kalau sudah kita integrasikan dengan metode pemisahan variabel untuk mendapatkan U. Kalau sudah diintegralkan, kita dapat U. U-nya kita kembalikan lagi menjadi Y per X. Y sama dengan UX. U sama dengan Y per X. Ini ya. Sehingga nanti akan muncul lagi Y sebagai solusinya. Nah, contohnya ini. Selesaikan Y aksen X plus Y per X. Ini kan fungsinya Y per X ya. Pecahan kayak gini. Ya, ini secara sekilas kalau butuh cepat ya ini homogen gitu. Sehingga bisa kita selesaikan dengan tadi substitusi dulu YUX, kemudian nanti baru pemisahan variabel. Ya. Nah, ini kita sederhanakan Y aksen X plus Y per X, kita sederhanakan menjadi X per X plus Y per X. Sehingga nanti dia menjadi 1 plus Y per X. Ya, sehingga di sini kita punya fungsi Y per X ya, dia homogen. Substitusi Y sama dengan UX dan turunannya Y aksen sama dengan U plus X U aksen. Ya. Jadi si turunan kita substitusi dengan U plus X U aksen. Sedangkan di sini kita punya Y per X, kita ganti dengan U, substitusi dengan U. Nah, di kiri ada plus U, di kanan ada plus U. Ini bisa saling meniadakan ya, bisa dicoret. Sehingga tersisa XU aksen sama dengan 1. Nah, U aksen ini dia kan DU per DX ya. Sehingga X sama dengan DU per DX sama dengan 1 ya. X dikali DU per DX sama dengan 1. DU per DX ini asalnya dari U aksen. X DU per DX sama dengan 1. Pemisahan variabel ya, jadi U-nya kita pisahkan di kiri sendirian, jadi DU di kiri, DX kita pindah ke kanan ya. DU tetap di kiri, X di kanan. Kemudian X-nya juga kita pindah ke kanan ya. Tadinya perkalian menjadi pembagian. Nah, ini sudah terpisah. Di kiri cuma ada U, di kanan cuma ada X. Nah, bisa kita langsung integralkan seperti metode pemisahan variabel biasa tadi sebelumnya, gitu ya. Kanan kiri kita integralkan. Integral U DU atau integral 1 DU ya, menjadi U.
Kemudian 1/X ini diintegralkan apa? Menjadi ln X. 1/Y tadi kan ln Y. Nah, ini 1/X kan berarti ln X, gitu ya. Jangan lupa ditambahkan C. Ya, sehingga kita punya U ln X plus C. U ini kita kembalikan supaya ada Y-nya. U adalah Y per X. Nah, Y-nya ini kita sendirikan. X-nya pindah ruas ke kanan. Sehingga solusi umumnya menjadi Y sama dengan X ln C plus C. X dikali ln X plus C. Memang agak bundet ya. Pertama kita harus substitusi supaya Y-nya jadi U. Terus nanti setelah disubstitusi kita pakai pemisahan variabel. Setelah pemisahan variabel, kita harus kembalikan lagi U-nya menjadi Y. Nah, nanti ini silahkan bisa kalian ulang-ulang rekamannya itu ya untuk memahami prosesnya itu ya. Nah, sama ya, karena tidak diketahui nilai awal, jadi kita cuma sampai solusi umum. Oke. Nah, ini ada beberapa soal yang bisa kalian gunakan untuk latihan secara mandiri gitu ya. Karena persamaan diferensial ini banyak kombinasi soal atau banyak apa ya? Ya persamaannya kan macam-macam ya, persamaan aljabarnya bisa macam-macam sehingga persamaan diferensialnya juga macam-macam ya. Ada yang berpangkat, ada yang tidak berpangkat tapi perkalian, ada yang penjumlahan, ada yang cosinus dan sebagainya ya. Silakan nanti kalian bisa untuk latihan mandiri. Kalau nggak bisa semua ya paling nggak ambil dua soal ya, dari yang kotak hijau 2 misalnya random, yang kotak ini warna jingga oranye ya, misal kalian ambil random 2. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.